pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Emi Talk, program baru dari iPod yang mempertemukan antara sobat iPod dengan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di Emi Talk, seperti namanya, kita akan ngomongin panjang lebar nih terkait emiten yang ada di BEI. Tujuannya apa sih? Tentunya untuk memperkenalkan calon investor maupun investor dengan perusahaannya, sehingga Sobat iPod dapat memahami bisnis dan kinerja dari investasi Sobat iPod sendiri secara luar dalam. Sebelum kita mulai sesi kali ini, saya mau membacakan peraturan webinar terlebih dahulu. Yang pertama, Sobat iPod wajib menggunakan nama lengkap ketika join sesuai yang dicantumkan saat registrasi. Apabila nama belum sesuai, silakan rejoin terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A. Ingat, kolom Q&A bukan kolom chat ya. Dan menyampaikan pertanyaannya juga sesuai tema. Kemudian yang ketiga, menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan menuliskan kalimat sopan dan tidak mengandung sara. Dan yang terakhir, dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan karena materi tersebut mengandung hak kekayaan intelektual Indo Premier dan narasumber. Sobat iPod, sebagaimana yang telah kita pelajari selama ini, yang namanya investasi tentu bersifat jangka panjang. Investor pemula biasanya kami anjurkan untuk memulai investasinya di saham-saham yang sudah familiar, terutama saham blue chip, karena kinerjanya sudah terbukti sejak dulu, dan produk atau jasanya sudah banyak digunakan. Namun, sayangnya, karena reputasinya sudah lebih dulu terkenal, kebutuhan kita untuk mengenalnya lebih dalam dan mengikuti perkembangan bisnis itu justru menjadi berkurang, ya enggak? Kita invest di saham blue chip, sebut saja ABCD. Kenapa invest itu? Karena udah terkenal, perusahaan udah gede, cabangnya di mana-mana, but that's it. Padahal kalau Sobat iPod ingat, kita sebagai investor saham harus memperlakukan saham kita itu sebagai bisnis. Jadinya perlu dikaji lebih dalam lagi bisnisnya seperti apa, kondisi keuangannya seperti apa, dan sebagainya. Oleh karena itu, di Emi Talk kali ini, kita akan langsung membahas salah satu perusahaan terbesar dan bank terbesar di Indonesia, saya bisa bilang, yang sudah bertahun-tahun menjadi favorit nasabahnya, karyawannya, dan tentunya investornya. Siapa lagi kalau bukan Bank Rakyat Indonesia yang memiliki saham dengan kode BBRI yang bisa kita sebut sebagai saham rakyat Indonesia. Tentunya saya nggak sendiri, tapi saya sudah ditemani oleh juru bicaranya BRI langsung nih, yang tentunya udah berpengalaman banget menceritakan BRI perjalanannya ke berbagai kalangan. Beliau memulai karirnya di BRI sejak tahun 1999, dan dalam perjalanan karirnya, beliau telah menjabat berbagai posisi, antara lain Vice President Corporate Development and Strategy, Head of Economics Group, Group Head of Global Market, dan kini terakhir menjabat sebagai Head of Investor Relations sejak Juni 2018. Beliau juga memperoleh gelar MBA Finance pada tahun 2009 dari A.B. Freeman School of Business, Tulane University USA, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, Sobat iPod, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, Head of Investor Relations Bank Rakyat Indonesia, Bapak Ahmad Royadi. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang, Mbak Banyu. Wah, Pak Ahmad, terima kasih banyak nih sudah join di Emi Talk perdana kita kali ini nih, Pak Ahmad. Pak Ahmad, sebelum kita mulai nih, saya mau ngomong dulu nih. Kita ngomongin BBRI. BBRI itu kalau berdasarkan pengalaman saya nih di iPod, bisa dibilang salah satu saham most wanted lah dari dulu gitu. Wah, ini
Ipot bagi-bagi dong, giveaway BBRI dan segala macam. Kalau kita lihat performanya juga, kalau kita tarik dari awal tahun, Januari, itu dari level kalau nggak salah sekitar 4.400-an, pas COVID sempat turun, sekarang udah rebound lagi ya hari ini ya. Wah, ini pasti Sobat Ipot juga banyak banget nih yang udah punya saham BBRI dan juga merasakan cuan hari ini nih. Gimana Pak Ahmad so far nih saham BBRI kalau Pak Ahmad lihat nih? Ya, makasih Mas Banyu. Jadi kalau kita lihat memang tadi benar ya, beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir saham kita rebound. Kalau kita lihatnya memang ada beberapa faktor ya. Pertama tentunya dari sisi fundamental ya, bahwa komitmen kita untuk terus fokus di segmen yang merupakan kekuatan BRI, ya ini UMKM khususnya mikro, kita fokus di situ Pak. Komitmen di situ. Selanjutnya juga dari sisi strategi ke depan, kita sudah mempersiapkan nih untuk tumbuh sustain, kita perlu melakukan transformasi dan itu kita sudah lakukan sejak akhir 2016 ya, digitalisasi dan lain-lain. Dan pada saat kondisi sekarang ini sangat pas sekali ya. Jadi digital kita sudah siap, kita fokus juga untuk terus membantu nasabah kita untuk survive. Sekarang sudah mulai recover dan tentunya fundamentalnya di kita alhamdulillah baik ya. Selain juga dari faktor-faktor eksternal ya yang juga mendukung, selain juga faktor domestik. Ini itu Pak. Alhamdulillah momennya pas banget Pak ya buat BBRI ya. Oke, sebelum kita mulai Emi Talk kali ini, saya mau infokan bahwa seperti biasa, tadi kan kita ngomong BBRI nih. Seperti biasa di webinar Ipot mau bagi-bagi door prize. Nah, balik lagi, karena hari ini kita akan ngomongin saham BBRI, saya akan bagikan masing-masing satu lot saham BBRI untuk 10 penanya terbaik. Saya ulangin ya, untuk 10 penanya terbaik. Jadi, Sobat Ipot, tolong pantengin terus materinya, dan siapin pertanyaan terbaik Sobat Ipot untuk nanti akan kita bacain setelah penyampaian materi. Jangan lupa nanyanya di kolom Q&A, bukan kolom chat. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan Pak Ahmad untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Mas Banyu. Selamat sore Sobat Ipot. Terima kasih sudah bergabung dengan acara ini ya, sudah partisipasi. Baik, mungkin dalam setengah jam atau 40 menit ke depan saya akan sedikit share tentang BRI ya. Secara umum BRI fokus kembali lagi di segmen UMKM dan ini mungkin yang salah satu yang membuat BRI bisa secara konsisten mempertahankan kinerja yang baik ya. Selain dari pengalaman kita untuk di perbankan khususnya di mikro yang sejak kita mulai secara bisnis sejak tahun 84 ya. Pada saat itu kita memperkenalkan tabungan dan kita merubah mitos ya bahwa dulu tuh ada anggapan bahwa di desa itu butuhnya hanya kredit. Tahun 84 kita ubah ya. Jadi nggak cuma kredit tapi juga kita bisa menghimpun tabungan di masyarakat yang di pedesaan ya. Makanya tahun 84 kita sukses meluncurkan Simpedes, ini produk tabungan kita, dan Kupedes. Selanjutnya juga di tahun 89 kita masuk ke segmen konsumer di mikro ya. Kita namakan dulu Briguna ya. Sekarang di mikro kita sudah punya sekitar total sekitar 11 juta nasabah ya. Dengan berjalannya waktu tahun 2009 kita masuk ke segmen yang diluncurkan oleh pemerintah KUR ya. Jadi kalau di mikro kita menargetkan segmen mikro yang sudah visible secara perbankan, di KUR kita terus men-serve melayani segmen yang bahkan lebih bawah lagi ya. Di 2009. Ini selanjutnya di 2014 kita mulai juga inisiatif baru ya. Kalau dulu bank dalam menservis nasabahnya tergantung dengan jaringan fisik ya, cabang, kantor, ATM. Nah sejak 2014 kita melakukan suatu inisiatif baru, kita meluncurkan Briling ya. Jadi Briling ini sebenarnya nih nasabah kita, jadi agen ya. Kalau ada istilah tuh branches banking, jadi layanan perbankan tanpa bank memiliki kantor ya. Jadi Briling ini kita kerjasama dengan nasabah kita di mikro
Kembali lagi kita punya nasabah total 10 juta, kita pilih yang memenuhi kriteria, maka mereka kita kerjasama sebagai agen. Jadi layanan perbankan bisa dilayani di kios yang kecil, toko yang kecil yang ada logo briling ya. Jadi di sini kita kembali lagi kerjasama dengan agen. Dari sisi skema kita bagi dua fee income-nya, pendapatan fee-nya 50-50 ya, 50 buat agen, 50 buat bank. Dengan strategi kini kita bisa menghemat baik itu pembukaan kantor baru ataupun pekerja ya atau karyawan ya, karena mereka sebenarnya nasabah kita ya, jadi kita nggak perlu hire mereka sebagai employee, kita juga nggak perlu sewa tempat karena menggunakan kios atau toko milik mereka. Di 2014 juga kita masuk ke segmen baru ya, segmen yang nggak cuma perbankan tapi juga segmen jasa keuangan lainnya, kita namakan AMKKM ya, jadi micro insurance ya. Kita sukses saat ini sudah memiliki 4,8 juta pemegang polis di AMKKM ini atau asuransi mikro. BRI tidak puas dengan pencapaian tersebut, tapi kita juga terus melakukan transformasi karena satu hal yang pasti adalah perubahan ya. Makanya sejak 2016-2017 kita melakukan suatu transformasi, kita namakan Revolution, yang intinya kita ingin BRI lebih ke arah digital, namun juga tetap fokus ke UMKM ya, khususnya mikro ya. Ada beberapa capaian dengan Revolution ini. Pertama, kita memiliki sekarang Brispot. Jadi sekarang petugas kredit kita, loan officer atau kita namakan mantri, dalam memproses kredit menggunakan aplikasi ya. Jadi kita namakan Brispot. Ini sangat mempercepat proses. Kalau sebelumnya butuh 2 minggu, sekarang kurang dari 2 hari ya. Karena dengan Brispot ini yang ada di gadget mereka, di smartphone mereka bisa memproses kredit ya. Jadi mereka bisa akses ke data kredit di OJK, bisa akses juga Dukcapil, dan juga bisa geotagging lokasi dari borrower ya. Selanjutnya juga kita melakukan terus inisiatif-inisiatif digital, salah satunya meluncurkan produk-produk pinjaman maupun produk payment ya di saat ini. Dan saat ini kita lihat kondisi sangat berubah ya, makanya saat ini kita memutuskan untuk menajamkan transformasi kita menjadi Revolution 2.0. Saat ini kita sedang melakukan proses untuk mendesainnya, untuk menajamkan. Tentunya karena environment lingkungan sangat berubah, kita sangat butuh untuk menajamkan strategi kita. Secara umum kita punya visi the most valuable bank in Southeast Asia and home to the best talent. Jadi mimpi kita ingin menjadi bank yang paling bernilai di Asia Tenggara. Mungkin bisa pindah ke slide berikutnya. Di sini salah satu tujuan kita, salah satu target kita adalah kita memiliki nilai kapitalisasi pasar atau market cap yang terbesar ya, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara ya. Beberapa pilar untuk mencapai ini kita punya 5 segmen ya. Pertama tadi mikro, yang kedua juga UMKM, selanjutnya juga sisi konsumer, yang keempat corporate, dan yang terakhir ini baru yang kita perkuat, kita perusahaan anak ya. Jadi kita saat ini memiliki nggak cuma bisnis perbankan, namun juga bisnis asuransi jiwa, asuransi kerugian, perusahaan sekuritas, dan juga BRI Ventures ya. Jadi tentunya ini akan menyokong untuk mencapai visi kita menjadi the most valuable bank in Southeast Asia. Next berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Sobat IPOT, ini jajaran komisaris kita, ada 10. Komisaris utama Pak Kartiko Wiryoatmojo, dan juga merupakan Wamen BUMN.
Wakumut kita Pak Ari Kuncoro dari Universitas Indonesia, ada juga Pak Nicholas Teguh Budi Harjanto, Pak Hadianto juga dari Kementerian Keuangan, Pak Rabin selain jadi komisaris juga merupakan ekonom, Pak Zulnahar Usman, Pak Widyo, Pak Hendrikus Ivo, Bu Rofiko Rohim, dan Bu Dwi Ria Latifah. Ini jajaran komisaris BRI ya. Jadi sesuai ketentuan paling tidak 50% dari komisaris merupakan independent commissioner atau komisaris independen yang tidak terkait dengan pemegang saham utama ya, pengendali. Next. Ini jajaran board of management kita. Sebagian besar hampir seluruhnya merupakan banker profesional yang sudah lebih dari 25 tahun ya di perbankan. Pak Dirut kita Pak Sunarso, Pak Dirut Wakil Direktur Utama Pak Catur, selanjutnya Bu Handayani, ini Direktur Konsumer, Pak Priastomo, Direktur Retail dan Menengah, Pak Haru Kusmiharjo, Direktur Keuangan, Pak Supari, Direktur Mikro kita, ini juga memulai karir di BRI, Pak Indra Utoyo, Direktur IT kita yang mendesain digital inisiatif sebelumnya dari Telkom, Pak Ahmad Solihin Lustianto, Direktur Networks dan Service kita, Pak Agus Nursanto, Direktur Kelembagaan, Pak Agus Diarto, Direktur Risk Management, dan Pak Herdi Arman, Direktur Human Capital. Ini sebelumnya Direktur Human Capital di Telkom. Selain BOD juga kita didukung oleh Senior Executive Vice President. Kita memiliki 5 SEVP, Pak Hari Siaga yang juga sebagai Kepala Audit Intern, Bu Listiarini, Kepala Direktorat atau SVP Treasury and Global Services, Bu Lina Sari, pegang korporasi, Pak Amam di Fixed Asset Management, dan terakhir Bu Retno Wahyuni Wijayanti, SEVP Change Management. Ini yang Bu Retno yang bertanggung jawab untuk melanjutkan mendesain transformasi BRI di berikutnya ya. Next. Nah, ini beberapa award yang BRI terima. Semalam Dirut kita Pak Sunarso juga mendapatkan The Best CEO 2020 dari Metro ya. Selain itu juga BRI juga mendapat award sebagai investor dari Investor Magazine Best in Country Indonesia, dan beberapa award lainnya yang juga merupakan apresiasi dari stakeholders terhadap kinerja atau pencapaian dari BRI ya. Ini juga terakhir juga ada The Best Millennial Investors. Saat ini pemegang saham retail kita meningkat sangat pesat, lebih dari 300 ribu ya, meningkatnya cukup tajam, lebih dari 2 kali khususnya di tahun ini ya. Next. Sobat iPod, ini gambaran dari jaringan yang BRI miliki ya. Jadi secara total jaringan fisik kita memiliki lebih dari 9.000 dari kantor wilayah, cabang, kantor cabang pembantu sampai dengan BRI unit ya. Total 9.400. Selain itu juga seperti tadi sudah saya sampaikan, kita memiliki agen Briling atau Briling agen ya. Saat ini kita memiliki 466.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya kembali lagi ini merupakan salah satu inisiatif bagi BRI untuk terus dapat melayani jasa keuangan dan meningkatkan financial inclusion di Indonesia ya. Next. Saat ini khususnya pada saat pandemi COVID ini adalah fokus dan strategi BRI. Pertama tentunya kita people first ya, jadi kita mengutamakan protokol keselamatan dan kesehatan ya. Nggak hanya dari kantor, tapi juga dari sisi pekerja ya. Jadi kita melakukan vaksin seluruh pekerja. Selain itu juga memberikan seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin ya kepada pekerja. Untuk menunjang juga operasional pada saat pandemi juga kita melakukan kebijakan work from home ya, 50% maksimal pekerja melakukan kerja dari rumah. Selain juga kita melakukan maksimalisasi dan optimalisasi
inisiatif-inisiatif digital kita ya. Seperti tadi Brisport yang digunakan oleh petugas lapangan kita, petugas mantri kita atau account officer. Ini sangat memudahkan mereka untuk memonitor kinerja dari kredit. Kita juga punya Bristars, jadi saat ini semua aplikasi Office, digital Office kita lakukan melalui digital ya, jadi mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya juga kita fokus ke pertumbuhan bisnis yang sustainable. Jadi kita nggak cuma mengejar laba jangka pendek, tapi juga kita fokus ke sustainable dari bisnis kita, kelanjutan bisnis kita BRI yang berkelanjutan. Salah satunya dengan dalam pengelolaan loan kita sangat selektif untuk tumbuh. Kita juga mendukung nasabah kita untuk survive. Kita melakukan restrukturisasi kredit dan juga beberapa relaksasi pinjaman kepada nasabah ya. Tentunya kembali lagi, pertama kita fokus kepada nasabah kita untuk survive, untuk bertahan. Saat ini pada saat ekonomi sudah mulai membaik, kita support nasabah kita untuk recover ya, untuk pulih ya. Ini salah satu fokus BRI ya, untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sustainable. Yang tidak kalah penting juga GCG ya, penerapan good corporate governance yang baik ya. Jadi kita sangat mengedepankan implementasi dari GCG. Next. Sobat iPod, ini kurang lebih gambaran jika BRI dibandingkan dengan industri ya. BRI mampu secara konsisten tumbuh di atas industri, baik dari sisi kredit maupun dari sisi simpanan. Kalau Sobat iPod lihat di sini, trennya terus menaik ya. Market share kita, pangsa pasar kita di kredit, dari tahun 2015 sekitar 13%, saat ini 15,7%, mendekati 16%. Dari sisi simpanan juga trennya serupa, market share kita terus meningkat dari 14%, 14,6%, saat ini 16,1%. Tentunya ini kembali lagi bagian dari strategi BRI yang fokus ke bisnis sesuai dengan kekuatan BRI ya, sehingga kita bisa terus secara konsisten meningkatkan market share dari tahun ke tahun. Next. Kita juga tetap komit untuk terus mengembangkan segmen mikro dan UMKM ya. Salah satu tagline dari kami, go smaller, go shorter, go faster. Jadi kita terus melakukan upaya selain melayani bisnis segmen mikro, kita juga terus mencoba menarget segmen-segmen di bawah mikro ya. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini kita punya produk namanya Kupedes ya. Ini kredit mikro yang sudah kita miliki sejak tahun 84. Secara rata-rata pinjaman ini dari tahun ke tahun trennya meningkat. Tahun 2010 rata-rata pinjaman 20 juta, 2015 40 juta, sampai dengan 2015 55 juta. Mulai tahun 2009 dan 2015 kita juga punya segmen KUR, kredit usaha rakyat di mikro ya. Ini pemerintah memberikan program penjaminan untuk nasabah mikro. Selain itu juga ada subsidi bunga ya di sini. Namun dari sisi penggunaan dana, sumber dana dari bank ya, dari masing-masing bank. Di sini juga kita lihat dari tahun ke tahun rata-rata pinjaman di KUR juga meningkat dari 2015 15 juta meningkat 18 juta di 2019 dan saat ini 22 juta. Sebelumnya KUR mikro adalah segmen yang paling kecil yang kita layani ya. Namun dengan seiringnya waktu rata-rata pinjaman yang meningkat, ada segmen yang agak kita belum terlayani ya. Jadi kembali lagi segmen-segmen di bawah KUR ya, yang dengan seiring dengan berjalannya waktu rata-rata pinjaman di KUR meningkat, maka segmen ini semakin meningkat juga ya, yang belum kita sentuh sebelumnya. Salah satu bagian dari strategi kami sejak 2018 di digital, di inisiatif digital, kita terus melakukan eksplorasi baik dari sisi produk, bisnis model maupun dari sisi digital, mengembangkan produk-produk yang mampu melayani kredit-kredit di bawah KUR mikro atau kita bilang ultra mikro ya. Tentunya dengan bantuan digital ya.
Seperti contoh kita saat ini memiliki produk Pinang, ini Pinang kredit digital loan. Jadi yang menargetkan pekerja-pekerja dari perusahaan swasta dalam proses hitungan menit tanpa tatap muka, jika memenuhi syarat melalui aplikasi kita bisa dapat memberikan pinjaman ya. Sekarang saat ini rata-rata pinjaman hanya 6 juta dengan tenor di bawah 1 tahun. Tahun lalu juga kita meluncurkan Ceria. Jadi Ceria ini kredit konsumer yang melayani atau membantu konsumen-konsumen yang membeli produk di e-commerce atau fintech, namun ingin melakukan pembayaran secara cicilan ya. Jadi ini juga merupakan salah satu produk kami ya, dengan rata-rata pinjaman saat ini 2,5 juta ya. Kita juga punya KC, ini untuk mensasar segmen pedagang-pedagang pasar dengan tenor pendek ya, di bawah 6 bulan. Jadi ini salah satu contoh upaya BRI untuk terus melayani segmen-segmen di bawah mikro atau ultra mikro ya. Kita juga melakukan kolaborasi dengan fintech, dengan e-commerce, dengan P2P lending. Kita kerjasama dengan Investri. Kita juga menugaskan account officer kita untuk menargetkan atau memberikan pinjaman melalui P2P atau peer-to-peer lending ya. Selain juga kita bekerja sama dengan e-commerce dan juga ride hailing ya, seperti Gojek dan Grab ya. Sejak 2 bulan lalu juga BRI partisipasi di kurs super mikro ya. Ini kurs segmen baru di bawah kurs mikro ya. Ini lebih kecil lagi bahkan dari mikro. Ini juga salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan digital inisiatif kita. Jadi kita bisa memberikan pinjaman lebih pendek, lebih kecil, namun kita tanpa perlu menambah pekerja ya, menambah pegawai ya. Saat ini dalam 2 bulan kita bisa mencalurkan sebanyak 6 triliun kepada lebih dari 700.000 debitur ya. Next. Bapak Ibu sekalian, Sobat iPod, ini merupakan pinjaman di mikro kita yang trennya terus meningkat ya. Jadi dari sisi growth kita mampu tumbuh 9%, 8,9%. Dari sisi peminjam juga tumbuh terus, jadi nggak cuma outstanding yang meningkat atau rata-rata pinjaman yang meningkat, tapi juga dari sisi peminjam ya. Di 2015 kita ada 7,9 juta peminjam. Saat ini kita memiliki 10,8, hampir 11 juta peminjam ya. Ini gambaran bisnis kita di mikro yang terus meningkat ya. Next. Ini gambaran kredit kita di sisi consumer loan ya. Jadi kita memiliki pinjaman berbasis gaji atau upah, kita namakan salary based loan yang tadi kita sebutkan berguna. Kita juga punya KPR yang tumbuh cukup baik 11,8%. Kredit card juga kita tumbuh dengan cukup baik. Secara umum ini juga bagian dari strategi kita untuk terus tumbuh di segmen-segmen yang kita kuasai dengan baik ya. Berikutnya ini juga gambaran kondisi terakhir ya. Pada saat COVID, PSBB diberlakukan, di mana pergerakan orang terbatas, potensi ini kita bisa tangkap melalui transaksi digital ya. Seperti Sobat iPod lihat di sini, transaksi internet banking BRI meningkat ya, cukup signifikan ya, 120% ya. Transaksi BRI Mobile kita atau kita namakan Brimo juga meningkat bahkan 900%. Jadi saat ini dengan penerapan PSBB dalam pandemi ini kita bisa membantu nasabah untuk melakukan transaksi melalui internet banking dan Brimo atau BRI Mobile. Sementara kunjungan ke ATM dan transaksi ATM relatif flat atau sedikit mengalami penurunan. Jadi ini juga potensi yang kita bisa tangkap, BRI bisa tangkap dari sisi berpindahnya transaksi nasabah dari sebelumnya mengunjungi ATM atau cabang sekarang ke internet banking dan mobile banking. Berikutnya ini gambaran ya Bapak Ibu sekalian Sobat iPod, digital inisiatif yang BRI lakukan. Secara umum kita memiliki 3 inisiatif. Pertama kita istilahkan Digitasi Core.
Seperti Sobat iPod ketahui, untuk melayani mikro yang kita saat ini memiliki lebih dari 10 juta peminjam, salah satu kendala atau salah satu tantangan adalah biaya operasional ya. Karena kita harus memiliki banyak pekerja, kita memiliki 120.000 pekerja, kita juga memiliki 9.000 kantor, tentunya ini merupakan tantangan. Makanya sejak pada saat kita melakukan digitalisasi, salah satu fokus kita adalah untuk mendigitalkan bisnis proses ya. Seperti tadi kita sudah saya sampaikan, salah satu inisiatif kita di Brispot ya. Kita lihat di kiri, Brispot ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh mantri kita. Mantri adalah account officer ya, sehingga dia bisa sangat mudah dan relatif lebih mudah dalam memonitoring pinjaman melalui aplikasi di smartphone mereka. Selanjutnya juga kita ada Brimo tadi yang transaksinya meningkat 900%, khususnya pada saat COVID ini. Dan kita juga punya agen Briling. Dengan 3 inisiatif ini di Digitasinkor, BRI mampu meningkatkan efisiensi, kita juga mampu meningkatkan produktivitas ya, sehingga ke depan BRI terus dapat meningkatkan komposisi UMKM ya di sisi loan portofolionya. Yang kedua juga kita kembangkan digital ekosistem ya. Saat ini fokus kita mengembangkan BRI mengembangkan banyak dari ekosistem atau pembayaran digital ekosistem platform ya. Salah satu contohnya adalah pasar.id. Seperti Sobat iPod ketahui, saat ini dengan adanya pandemik, banyak daerah yang sebelumnya PSBB, kunjungan ke pasar-pasar tradisional juga susah ya. Ini juga memberi tekanan kepada pedagang-pedagang pasar yang juga nasabah kita. Kita mendesain satu seperti website yang sangat sederhana, kita namakan pasar.id, yang intinya mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi sangat simpel ya, jadi tanpa perlu harus ketemu ya. Nanti barangnya pembayaran bisa melalui transfer, komunikasi juga bisa melalui WhatsApp, dan pengiriman barang menggunakan kurir. Ini salah satu contoh inisiatif kita ya. Selain itu juga kita punya Junior Smart ya, yang sudah kita miliki bahkan sebelum COVID ya. Jadi ini kita berikan free kepada sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan BRI, memudahkan baik guru, orang tua siswa maupun siswa untuk berinteraksi, termasuk juga melakukan aktivitas monitoring dari kegiatan belajar mengajar ya. Selain itu juga kita memiliki Brimola ya, ini aplikasi di untuk agen gas LPG 3 kg ya. Ini seperti tadi saya sampaikan juga kita melakukan kolaborasi kerjasama dengan e-commerce dan fintech ya. Dengan P2P lending, peer-to-peer lending kita kerjasama dengan Investi dan Amarta. BRI saat ini berfungsi sebagai lender ya. Jadi sebagai yang memberikan pinjaman melalui platform ini ya. Kita memberikan fee income ke mereka, tapi semua pinjaman dibuku atau menjadi milik BRI. Kita juga kerjasama dengan Shopee dan Tokopedia. Jadi pedagang-pedagang atau toko dari Shopee dan Tokopedia ini bisa melakukan aplikasi pinjaman langsung ke BRI melalui platformnya ya. Selain kita juga kerjasama dengan Gojek dan Grab. Hal ini dapat terlaksana tentunya dengan inisiatif kita BRI API ya. Jadi ini Application Programming Interface. Jadi memudahkan koneksi antara fintech, e-commerce dengan layanan BRI ya. Jadi tanpa harus host to host, ini lebih sangat memudahkan. Selain itu juga sebagai salah satu bentuk eksplorasi BRI untuk sumber pertumbuhan baru, kita juga terus melakukan mengembangkan new digital proposition. Jadi kita meng-create bisnis model baru, menciptakan produk baru yang benar-benar berbeda untuk melayani nasabah-nasabah kita. Tadi seperti saya sudah sampaikan, kita memiliki Pinang, ini pinjaman digital pertama mungkin di Indonesia. Dalam hitungan menit, jika memenuhi syarat, langsung pinjaman ditransfer ke rekening peminjam ya. Kita juga tadi punya Ceria, kita juga punya Kece. Ini bagian dari
upaya BRI untuk terus mengeksplorasi bisnis-bisnis baru, bisnis model baru untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi BRI ya. Ini berikutnya salah satu yang sudah saya sampaikan, ini aplikasi Brispot ya. Jadi ini sangat membantu sekali tenaga-tenaga pemasar kita. Setelah kita sukses mengimplementasikan Brispot di segmen mikro di 2018, selanjutnya di 2019 Brispot ini juga digunakan oleh tenaga pemasar kita di consumer dan retail ya. Di 2020 Brispot ini kita juga berikan ke eksternal, ke nasabah, sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan aplikasi pinjaman tanpa harus datang ke kantor ya. Berikutnya ini salah satu contoh upaya kita untuk kembali lagi untuk mendukung terus sumber pertumbuhan baru di mikro, baik dari sisi pinjaman maupun dari sisi fee based income ya, yang kita namakan agen briling. Sampai dengan September 2020, transaksi atau volume transaksi yang melalui agen briling sudah mencapai 594 triliun ya. Kembali lagi, ini merupakan salah satu kita namakan bisnis branchless banking initiative, layanan perbankan tanpa kantor, tapi kita kerjasama dengan nasabah-nasabah peminjam kita ya. Nah, ini contohnya kita bisa nasabah tanpa harus datang ke kantor BRI, tanpa harus datang ke ATM, tanpa harus menggunakan internet, cukup datang ke agen kita, briling agen, bisa melakukan transfer uang, setoran pinjaman, membeli pulsa, dan juga transaksi perbankan lainnya. Briling ini juga berfungsi sebagai dapat memberikan referral ya, baik dari sisi simpanan maupun dari pinjaman ya. Semua analisis pinjaman tetap dilakukan oleh mantri kita, account officer kita, mereka hanya memberikan referral. Setiap pinjaman yang disetujui kita akan kasih fee ya. Kembali lagi ini bisnis modelnya kita merupakan pembagian atau sharing fee income ya. Jadi setiap transaksi yang mendapatkan fee income seperti transfer kita bagi dua antara agen dan BRI ya. Sampai dengan September 2020 fee income yang kita dapatkan dari bisnis ini 865 miliar ya. Jadi sangat membantu sekali, khususnya tidak hanya bagi nasabah, memudahkan mereka melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus ke ATM, cukup pergi ke kios atau toko tetangga mereka yang dekat dari rumah ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali, khususnya pada saat pandemi seperti sekarang ini ya. Selanjutnya juga kita komitmen tidak hanya berbisnis, tapi juga kita berbisnis secara sustainable ya. Jadi dari sisi baik dari sisi aset, liabilities maupun operation dan human capital, kita mengimplementasikan framework sustainable finance ya. Jadi contohnya kita memberikan pinjaman ke energi yang terbarukan, energi efisien, termasuk juga eco-friendly transportation seperti LRT ya. Dari sisi liabilities kita juga menerbitkan obligasi berbasis sustainable ya. Jadi uang yang dari penerbitan obligasi kita gunakan untuk proyek-proyek green dan proyek-proyek social eligible project ya, seperti pinjaman-pinjaman kepada UMKM. Dari sisi operation juga kita sudah menggunakan digital office. Tentunya ini akan lebih sedikit menggunakan kertas dan energi. Selain juga kita sudah menggunakan tadi Brispot digital loan application ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sobat iPod, ini adalah implementasi program PEN di BRI ya. Jadi seperti sobat iPod ketahui, salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, pemerintah memiliki program-program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN ya. Di sini BRI mengimplementasikan cukup masif, cukup aktif untuk membantu baik dari sisi UMKM, ultramikro maupun juga pekerja ya.
pekerja-pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 5 juta ya. Jadi sejauh ini nggak hanya membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, namun juga membantu nasabah kita, dan secara umum juga BRI mendapatkan manfaat ya dari program-program ini. Seperti contoh di program UMKM, pemerintah memberikan program penjaminan kredit di segmen UMKM melalui Askrindo, kredit dijamin, dengan premi juga dibayar pemerintah. Sejauh ini BRI telah menyalurkan kredit lebih dari 5 triliun ya kepada lebih dari 9.000 nasabah ya. Tentunya ini sangat membantu sekali, dan juga bagi BRI ini dapat membantu dalam mengelola risiko kredit ya, karena dijamin oleh pemerintah. Selanjutnya juga BRI menyalurkan subsidi bunga ya kepada UMKM. Sampai dengan saat ini kita sudah menyalurkan 3,8 triliun kepada lebih dari 6,5 juta peminjam ya, khususnya di UMKM ya. Tentunya ini juga membantu cash flow dari nasabah. Selain itu juga BRI mendapat benefit bahwa sebagian dari pendapatan bunga juga terjamin ya, karena disubsidi oleh pemerintah. Di sisi ultramikro juga pemerintah memiliki beberapa skema yang seperti kita ketahui Banpres UMKM. Ini setiap usaha mikro yang belum memiliki pinjaman di bank mendapatkan 2,4 juta rupiah per orang ya. BRI sudah menyalurkan lebih dari 10 triliun ke lebih dari 4 juta pelaku usaha mikro. Tentunya ini tidak hanya menambah likuiditas, namun juga ke depan ini dapat merupakan sumber pertumbuhan bagi BRI atau pipeline BRI ya. Selain itu juga di ultramikro BRI meluncurkan atau memberikan pinjaman melalui skema KUR Super Mikro ya. Jadi ini skema baru lebih kecil dari KUR Mikro. Kalau di KUR Mikro pinjaman maksimal 50 juta, ini maksimal 10 juta ya. Jadi sejauh ini kita sudah memberikan pinjaman dalam 2 bulan total 5 triliun kepada lebih dari 597.000 debitur ya. Terakhir juga kita menyalurkan subsidi gaji atau subsidi upah ke lebih dari hampir 3 juta penerima ya, dengan total 3,8 triliun. Berikutnya, Sobat IPOT, ini contoh atau support BRI terhadap UMKM khususnya di masa pandemi ini ya. Tadi seperti sudah kita ketahui, kita memiliki pasar.id yang saat ini sudah digunakan oleh lebih dari 61 pedagang di lebih dari 4 juta pasar tradisional ya. Ini membantu sekali. Brispot tadi digital loan underwriting application digunakan oleh 36.000 tenaga pemasar kita. Tentunya ini khususnya di masa Covid sangat membantu sekali bagi mereka untuk menyalurkan pinjaman maupun memonitor kualitas aset dari pinjaman. BRI juga kembali lagi sudah melakukan partnership dengan fintech, e-commerce dan Gojek dan Grab ya. Selain itu juga BRI memiliki kembali 466.000 agen briling ya untuk mendukung transaksi. Berikutnya ini gambaran sedikit kinerja keuangan BRI. Dari sisi kredit kita mampu tumbuh secara year on year 3%, di atas industri yang 1%, disumbang oleh segmen mikro ya. Mikro lebih dari 8% tumbuhnya. NPL secara umum kita mampu menjaga di 3%. LDR juga sangat terjaga, LDR kita 82%, jadi secara likuiditas sangat aman. Net profit kita di September 14 triliun. Kalau kita bandingkan kuartal triwulan 3 dibanding kuartal 2, maka naiknya 100% double ya. Meskipun secara setahun masih mengalami penurunan ya karena dampak COVID ya. Secara umum demikian. Dari sisi permodalan juga BRI didukung oleh permodalan yang sangat kuat, 20%, 20,38%. Ini jauh di atas minimum regulasi yang sebesar 12% saat ini ya. Mungkin terakhir dari kami untuk target 2020 guidance, pertumbuhan pinjaman kurang lebih 5%, LDR
sekitar 85%, NIM 5,7% meningkat dibanding sebelumnya 5,5%. Pertumbuhan fee income 8%, pertumbuhan OPEX kita jaga di 9%, NPL kita jaga di 3%, dan credit cost 3,2%. Ya, berikutnya ini beberapa gambaran tentang pergerakan saham BRI sejak IPO. Kalau kita lihat dulu di IPO kita sekitar Rp85 ya setelah stock split. Saat ini diperdagangkan 4.200, sekarang 4.300 ya. Jadi peningkatannya cukup signifikan, dan kita dalam pembayaran dividen trennya juga terus meningkat. Dividen per share dari 2005 Rp15, saat ini 2019 terakhir kita membayarkan dividen Rp168 per lembar ya. Berikutnya juga ini beberapa gambaran corporate action terkait saham yang sudah kita lakukan. Kita 2003 kita IPO, dan di 2011 kita melakukan pemecahan saham 1:2, karena hanya emiten-emiten perusahaan yang masih memiliki potensi pertumbuhan saja yang confidence melakukan stock split. Di 2017 juga kita 2015 kita melakukan stock buyback karena pada saat itu harganya turun. Kita untuk memberikan confidence ke market, kita melakukan buyback. Di 2017 kita kembali lagi melakukan stock split 1:5. Pada saat itu harga sahamnya sekitar 16.000, kita bagi 3 menjadi sekitar 3.000 ya. Dan terakhir di 2020 kita melakukan stock buyback. Mungkin sebagai rangkuman dari paparan saya, secara umum alasan investor atau pemegang saham memilih saham BRI kita dapat kategorikan menjadi 4 ya. Pertama, fokus BRI di segmen UMKM. Ini sesuai dengan core kompetensi kita, sesuai dengan juga potensi pertumbuhan di Indonesia, di mana UMKM masih tumbuh dan masih banyak yang belum terlayani. Ini yang menjadi salah satu mengapa pemegang saham investor membeli saham BRI. Yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, bahwa transformasi digital kita cukup terdepan dan kita terus melakukan transformasi digital ya, baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas maupun juga mencari sumber-sumber pertumbuhan baru. Selanjutnya yang ketiga juga BRI termasuk salah satu implementasi environment, social and governance yang terdepan ya. Jadi ini merupakan diapresiasi juga bagi pemegang saham khususnya dari luar negeri, bahwa kita nggak hanya mengejar profit jangka pendek, tapi juga kita mengedepankan sustainability ya, dengan memperhatikan risiko-risiko di lingkungan, sosial, dan governance atau tata kelola. Terakhir, BRI kembali lagi seperti Sobat IPOT ketahui, kita memiliki networks atau jaringan yang terbesar dan customer base yang juga yang terbesar ya. Saat ini kita memiliki lebih dari 10 juta peminjam dan lebih dari 100 juta penyimpan ya. Dan saat ini posisi permodalan BRI juga salah satu yang terkuat ya, dengan total CAR 20% ya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Banyu ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas materinya. Wah, luar biasa nih, banyak dapat pencerahan nih pasti Sobat IPOT ya. Karena banyak dapat pencerahan, ini langsung tercermin nih Pak, banyak banget yang nanya. Ini kita juga sambil nyeleksi, ini kayaknya dampak dari kenaikan saham BBRI juga nih Pak. Kayaknya karena Emitalk Effect nih Pak, kita jadi naik nih saham BBRI hari ini nih. Oke, kita langsung saja ya Pak ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini kalau dari penglihatan kami sih memang ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab, tapi ada beberapa juga pertanyaan yang mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih dalam nih Pak. Seperti misalnya ada dari Pak Heri Hermawan jam 4:13. Pak Heri menanyakan, selamat sore Pak Ahmad dan Pak Banyu, saya ingin bertanya apakah Bank BRI akan ikut menyesuaikan seluruh bunga kredit di semua segmen kredit
untuk menyesuaikan dengan BI 7 days yang turun menjadi 3,75%. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Banyu. Saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya salah satu fokus BRI ya, khususnya dalam mensupport nasabah kita untuk survive tadi dan sekarang untuk recover. Salah satu kita melakukan restru sejak Maret cukup masif ya. Saat ini kita sudah merestru 192 triliun, hampir 20%. Jadi kita nggak ingin nasabah kita telat dibantu ya. Jadi memang sejak Maret kita sangat agresif sekali melakukan restru untuk membantu nasabah. Salah satunya skemanya banyak, seperti penundaan pembayaran pokok, bunga dan juga penurunan bunga. Jadi bahkan sebelum BI rate turun kita sudah menyesuaikan suku bunga ya, khususnya ke segmen UMKM. Kembali lagi fokus BRI pada saat itu ya membantu nasabah untuk survive, dan sekarang terbukti sebagian besar nasabah kita bisa survive dan sekarang kita mulai membantu nasabah kita untuk merecover. Selanjutnya kita juga lihat pergerakan suku bunga kredit ini dengan kondisi terakhir ya. Jadi dengan suku bunga turun, kita juga lihat apakah karena seperti sebelumnya saya sampaikan, sebelumnya malah kita sudah duluan menurunkan bunga ya untuk khususnya untuk program-program restru untuk membantu nasabah. Mungkin itu sih, Pak. Masih di mute, Mas. Oke, terima kasih Pak Ahmad penjelasannya. Semoga cukup jelas ya Pak Heri ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Sandra Tri Cansera atau Cansera, mohon maaf. Di jam 4:14. Selamat sore, saya mau tanya apakah challenge terberat yang dialami dalam membangun produk keuangan seperti Simpedes hingga Briling? Terima kasih. Salah satu challenge terberat ya, karena tadi kita beroperasi di seluruh Indonesia ya, di seluruh kecamatan, desa ya. Salah satunya tentunya infrastruktur ya. Namun kembali lagi dengan network kita yang ada, yang tersebar, itu juga yang merupakan salah satu tantangan yang kita bisa berubah, yang kita bisa ubah menjadi suatu keuntungan ya, kompetitif ya. Jadi kembali lagi BRI bisa kerjasama dengan 466.000 agen ya. Ada beberapa faktor ya. Pertama tentunya nasabah customer base kita udah banyak ya. Secara total kembali lagi kita punya 10 juta, lebih dari 10 juta nasabah di mikro ya. Kita tinggal pilih mana yang menurut kita memenuhi kriteria kita tugaskan sebagai agen briling. Nah ini sebenarnya nggak gampang ya. Kenapa BRI bisa dengan jangka waktu sekitar 3-4 tahun bisa mencapai 466.000, kembali lagi. Walaupun ini inisiatif ini merupakan branches banking, layanan perbankan tanpa kantor, namun agen briling ini tetap perlu dukungan infrastruktur ya. Contohnya pada saat nasabah ingin transfer, nasabah memberikan uang cash ke agen briling. Agen briling akan menggunakan simpanannya ya, Simpedesnya untuk ditransfer ke rekening tujuannya. Secara rutin dia akan menerima uang kas yang harus dia kembalikan lagi ke rekening BRI ya. Kembali lagi tantangan itu bagi BRI dapat dirubah menjadi suatu keunggulan karena kita memiliki jaringan ya 9.000. Jadi agen itu tetap perlu network di sekelilingnya yang dekat untuk melakukan mengelola cashnya ya. Jadi harus secara rutin dia menyetorkan kembali uang kas yang diterima dari nasabahnya, dari nasabahnya untuk kembali distorkan ke rekeningnya. Jadi itu ya. Terus yang kedua juga jaringan ya, komunikasi ya. Makanya salah satu mungkin sampai saat ini BRI yang memiliki satelit ya, bank di dunia yang memiliki satelit. Mungkin bagi bank lain di Indonesia atau bahkan di luar sangat tidak efisien atau sangat tidak memiliki satelit sendiri. Namun bagi BRI kembali lagi dengan 9.000 jaringan kantor, lebih dari 20.000 ATM, lebih dari 466.000 agen, jaringan komunikasi merupakan satu hal yang penting ya. Jadi itu yang tantangan yang sejak 2016 kita sudah menjawab ya dengan kita memiliki satelit sendiri ya. Mungkin untuk
daerah-daerah perkotaan lebih efisien kita menggunakan kayak fiber optik ya. Cuman kalau misalkan daerahnya rural, remote, ini satelit cukup membantu ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Gede Dedi, jam 4:22. Selamat sore, saya izin bertanya bagaimana strategi dan plan BRI dalam menjadi bank yang mampu bersaing dalam ranah bank digital dan bagaimana prospek bisnis dan pengaruhnya terhadap keuntungan BRI. Terima kasih. Mungkin ini lebih ke persaingan di digital banking yang ini sendiri Pak, kalau dari pertangkapan saya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang dari awal kita sudah pada saat menyusun corporate plan atau strategi jangka panjang, saat itu kita membahasnya dengan seluruh direksi dan seluruh juga internal BRI dan juga dengan bantuan konsultan. Pada saat itu salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita mendigitalkan ya bisnis proses tadi. Karena kembali lagi kita melayani mikro, kita biaya operasional sangat tinggi. Makanya itu pertama kali yang kita fokus ya. Jadi kita inventarisir proses-proses apa yang bisa kita digitalkan ya. Mungkin bagi bank lain manfaatnya tidak sebesar BRI ya. Karena kembali lagi saat ini BRI pengeluaran untuk OPEX-nya 40 triliun. Jadi pada saat kita bisa melakukan mendigitalkan bisnis proses, katakanlah kita bisa menghemat 10%, itu sangat besar sekali 4 triliun. Makanya dari sisi digital inisiatif, ini hal pertama yang kita lakukan. Bagaimana mendigitalkan bisnis proses yang sebelumnya manual. Jadi itu pertama yang istilahnya quick win dengan Brispot ya. Yang kita sudah sukses kita terapkan di mikro, kecil dan konsumer ya. Dengan inisiatif ini dalam katakanlah 3 tahun ke depan, bahkan sejak 2018 kita tanpa istilahnya meng-hire banyak orang, tenaga pemasarnya tetap, namun produktivitasnya meningkat ya. Sebelumnya katakanlah dia bisa handle hanya maksimal 300 debitur per mantri, per account officer, sekarang dia bisa sampai 400. Jadi artinya kita bisa BRI bisa meningkatkan pinjaman, aset produktifnya, aset yang menghasilkan tanpa harus terbebani OPEX ya. Karena tadi dengan digital ini produktivitas meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan sebelum COVID sebenarnya trennya likuiditas yang agak mengetat ya. Makanya kita dengan berbagai inisiatif mencoba mengambil likuiditas yang sebelumnya belum tersentuh ya. Artinya gini, berdasarkan data BI, uang kas di luar bank itu ada sekitar 500, bahkan sekarang 600 triliun ya. Kalau dibagi jumlah penduduk 250 juta, artinya rata-rata orang pegang 2 jutaan ya, kalau dari data itu ya. Nah inilah yang kita coba untuk raih ya dengan adanya agen briling, dengan tadinya kita terus meningkatkan fitur Simpedes dan dengan meningkatkan payment ekosistem ini kita ingin memindahkan uang di luar bank ini masuk ke bank. Tentunya ini BRI yang paling terdepan. Inilah strategi BRI yang mungkin kembali lagi bagi bank lain sangat berbiaya ya untuk melakukan inisiatif itu. Selain tadi kita terus melakukan explore new business model dengan digital, dengan pinjaman digital, dengan kolaborasi dengan fintech dan peer-to-peer lending. Tentunya ini untuk meningkatkan sumber pertumbuhan baru ke depan ya. Seperti contoh kerjasama kita dengan Investri sudah menghasilkan pinjaman 400 miliar ya. Dengan NPL masih alhamdulillah masih 0% ya, karena kita menggunakan double credit scoring ya. Investri menggunakan credit scoring-nya sendiri, kita juga menggunakan credit scoring sendiri. Jadi sejauh ini cukup termitigasi dengan baik risiko kreditnya. Mungkin itu Mas Beni. Terima kasih Pak Ahmad, sangat lengkap penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ilman Setiawan di jam... Oh ini jamnya kayaknya salah nih. Bagaimana solusi Bank BRI untuk bisa memberikan fitur keamanan dalam transaksi digital Pak? Ya, jadi ini merupakan apa ya? Di transaksi digital ini kayak koin ya, satu sisi asik ya kita ngomongin menguntungkan, di sisi lain ada
hal yang perlu kita perhatikan. Salah satu digital inisiatif kita dalam use case yang penggunaannya itu kita selain dari merchant assessment kita juga fraud detection ya. Jadi dengan menggunakan digital kita bisa katakanlah mengcapture transaksi-transaksi anomali di seluruh wilayah transaksi BRI ya kan. Jadi katakanlah nasabah biasanya transaksi di kota A, tahu-tahu ada transaksi muncul yang nggak biasa di kota D yang jauhnya ribuan kilometer, ini memberikan alert ke sistem kita. Selain itu juga kita di direktorat digital kita ada namanya unit kerja khusus yang bertanggung jawab terkait keamanan digital ya, cyber. Jadi itu yang pada saat kita mengembangkan digital ini yang tidak kita lupakan ya, bagaimana transaksi tetap aman dan nyaman ya meskipun pakai digital. Begitu Pak Banyu. Oke, baik Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fikri Setiawan. Pada kuartal ketiga ini, apakah jumlah restrukturisasi kredit telah berkurang? Kemudian, apakah ability to pay dari kreditur, khususnya UMKM, sudah terlihat membaik pada kuartal ketiga? Ini berarti dari sisi BRI-nya, Pak ya? Silakan Pak Ahmad. Jadi, sebenarnya saya ada slide ya tentang restru. Jadi gini, restru BRI itu meningkat ya dari Maret, April tadi seperti saya sampaikan. Kita memang fokus kita mensupport nasabah untuk survive. Nah, puncaknya itu penambahan restru itu ada di bulan Maret dan April. Bulan Juni itu mulai turun penambahan restru. Juli turun, Agustus turun, September turun. Nah di Oktober ini bukan hanya penambahan yang turun ya, tapi juga secara total outstanding kita yang kita restru itu mulai turun ya. Tadinya di bulan September kita restru 193 triliun ya. Ini mulai turun menjadi 192. Artinya apa? Sebagian besar nasabah khususnya di UMKM yang sebelumnya kita berikan kelonggaran untuk penundaan pembayaran pokok, dia sudah mulai bayar. Contohnya di mikro ya, sekitar 52 juta outstanding itu sudah mulai bayar pokok. Jadi artinya sudah mulai nurun. Ke depan kita terus mengakses nasabah-nasabah kita yang direstru, kita lihat perkembangannya. Jika dalam katakanlah 3 bulan, 6 bulan ke depan ternyata baik, kita bisa melakukan review terhadap pinjaman restru itu menjadi normal kembali ya. Jadi itu yang ke depan kita harapkan. Sejauh ini dari total nasabah kita yang direstru 192 triliun, sekitar 94% masih kondisinya baik ya, istilahnya lancar. Sedangkan sisanya ada beberapa yang nggak mampu bayar, kita bisa restru ulang. Sebenarnya target kita itu kita ekspektasinya 85% tuh akan sukses nanti di ujungnya. Jadi itu ya. Makanya kita juga di sisi lain menyediakan pencadangan yang cukup ya di tahun ini ya. Makanya kalau kita lihat di laporan keuangan, biaya pencadangan kita memang meningkat, tapi ini demi untuk memberikan keamanan pencadangan jika suatu saat nanti ke depan kredit yang kita restru mengalami pemburukan. Jadi ada salah satu rasio yang kita jaga juga namanya NPL coverage. Jadi membandingkan antara pencadangan yang kita bentuk dengan NPL ya. Saat ini angkanya di 215% ya. Jadi kita pencadangan yang kita lakukan sudah 2 kali lipat dari NPL yang ada. Jadi itu salah satu yang kita bisa upayakan ya. Selain restru, tapi juga kita mencadangkan, membiayakan pencadangan untuk pemburukan kualitas kredit. Mungkin itu Mas Bani. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya sepertinya tadi sudah sempat dijelaskan, tapi mungkin ingin dapat penjelasan lebih detail nih Pak, dari Pak Ronaldo. Apa alasan Bank BRI mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah? BRI mendorong UMKM melalui inkubasi. Bagaimana proses inkubasi itu? Ya, jadi untuk terus mendapatkan pertumbuhan kredit yang sustain di mikro ya, kita nggak bisa hanya menggantungkan dengan nasabah yang ada. Kita harus terus meng-create pipeline ya, atau ibaratnya bahan baku nasabah-nasabah baru untuk kedepannya bisa kita layani dari sisi secara komersial.
Makanya kita punya ada salah satu divisi yang salah tugasnya semacam melakukan inkubasi gitu. Jadi melatih, membantu nasabah-nasabah yang sebelumnya belum layak secara visible secara perbankan untuk kedepannya supaya layak, dan itu akan menjadi nasabah mikro komersial kita. Jadi itu kita harus terus lakukan, karena tanpa itu ke depan kita penambahan jumlah debitur baru tuh akan terbatas. Nah, saat ini dengan adanya skema program PEN tadi yang sudah saya diskusikan, ini malah memperkuat journey dari pengembangan bisnis mikro kita ya. Kalau sebelumnya tadi paling rendah kur mikro, sekarang kita punya kur super mikro, lebih kecil lagi ya, hanya maksimal 10 juta. Ini melengkapi journey dari pengembangan bisnis mikro. Dan selain itu juga seperti mungkin Sobat Ipot ketahui, pemerintah menyalurkan BPUM ya, Banpres untuk usaha mikro ya. Tadi bantuan 2,4 juta per penerima usaha mikro yang belum memiliki pinjaman di bank. Nah, ini kita udah menyalurkan ke lebih dari 5 juta. 5 juta penerima Banpres mikro ini, BPUM ini. Tentunya ini menambah mengonboarding pelaku usaha mikro yang tadinya di luar perbankan masuk ke bank. Paling enggak saat ini dia sudah menjadi penyimpan ya, memiliki pinjaman. Nah, ini kita monitor terus. Pada saatnya jika dia bisa meningkatkan usahanya, kita bisa tangkap melalui kur super mikro dan berikutnya kur mikro. Jadi itu ya, kembali lagi betapa pentingnya inkubasi, betapa pentingnya program-program untuk terus menggrab ultra mikro ini sebagai feeder bagi bisnis mikro kita BRI ke depan. Oke, Pak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Vivi Agustina. Izin bertanya Pak, kenapa one year target estimated BBRI hanya Rp4.015, sedangkan saat ini harga saham BBRI sudah mencapai Rp4.320, berarti per hari ini ya. Apakah mungkin akan diadakan kembali stock split atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Nah, ini mungkin lebih pas Mas Banyu nih, masalah target price ya. Jadi ya itu bagi corporate, bagi emiten sebenarnya kita nggak mengeluarkan target price ya. Jadi mungkin itu lebih dari teman-teman sekuritas ya, teman-teman analis ya. Yang bisa kita lakukan bahwa kita terus mengupdate teman-teman analis strategi kita, teman-teman investor, kita terus mengupdate strategi, mengupdate perkembangan terakhir, mengupdate juga kondisi kinerja keuangan terakhir. Jadi itu yang kita lakukan. Bahwa strategi kita BRI untuk aspirasi terus meningkatkan usaha mikro dari komposisi dari sebelumnya lebih kecil dari 40 menjadi 40 itu sudah cukup diapresiasi. Bahkan ke depan kita menargetkan komposisi mikro bahkan lebih besar lagi ya, menjadi 45%. Tentunya ini nggak cuma target, tapi caranya, strateginya sudah kita jalankan ya. Tadi pre-link dengan Brispot, dengan kita aktif di di PEN, implementasi PEN yang tentunya akan memberikan sumber pertumbuhan baru dengan digital. Jadi itu yang bagi saya dari sisi emiten yang bisa terus kita komunikasikan ya mengenai kinerja, strategi dan update kondisi terakhir. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Pak M. Farel Alonzo Hamid. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya dengan penggabungan anak usaha BRI yaitu BRI Syariah yang akan merger, keuntungan untuk BRI Induk itu bagaimana bentuknya ya Pak jika kebijakan tersebut berjalan dengan baik? Saya coba jawab. Ini lagi dalam proses ya, jadi merger antara BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah ya. Secara big picture, secara gambaran besar, dengan bergabungnya ini maka Indonesia, khususnya BRI, Mandiri, dan BNI memiliki satu anak usaha yang lebih kuat ya. Kayak sebelumnya BRI Syariah, sebelumnya buku 2 dan baru menjadi buku 3 ya. Dengan digabung ini, kemungkinan besar tahun depan
bisa jadi akan menjadi buku 4. Tentunya dengan permodalan yang kuat, bisnis-bisnis yang bisa dilakukan juga akan semakin kuat, termasuk juga bagaimana penetrasi bisnis syariah di Indonesia ya. Seperti kita ketahui saat ini market share bisnis syariah, perbankan syariah kan sangat belum besar ya, masih di bawah 86%, sedangkan potensi sangat besar sekali. Tentunya dengan tetap BRI masih memiliki saham di BRI Syariah, pada saat pasca merger perusahaan ini meningkat dengan baik, tentunya BRI akan mendapatkan benefit seperti dividen dan juga sinergi dalam bentuk transaksi ya. Seperti misalkan nasabah bank syariah menggunakan ATM di BRI, tentunya kita akan mengenakan tambahan fee seperti itu. Jadi akan menambah sinergi dan sumber pertumbuhan dari fee income. Mungkin itu antara lain yang bisa saya sampaikan. Tapi secara umum kembali lagi, dengan memiliki gabungan bank syariah yang dengan permodalan yang kuat, maka potensi bank syariah pasca merger ini juga akan lebih kuat untuk meningkatkan share dari bisnis bank syariah di Indonesia ya. Kembali lagi tentunya bagi BRI ini akan memberikan tambahan pendapatan fee ya dalam bentuk dividen ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Adimas Adrian Abimanyu yang bertanya apakah BRI memiliki rencana untuk ekspansi ke pasar luar negeri karena dari visinya akan menjadi most valuable bank in Southeast Asia. Ya, pada prinsipnya kita mengeksplor setiap strategi pertumbuhannya, baik di domestik, inorganik maupun anorganik. Kita melihat sebenarnya dengan memiliki visi untuk menjadi the most valuable bank in Southeast Asia, tentunya salah satu ukurannya dalam hal market cap ya, jadi harga saham dikali jumlah saham beredar. Tidak harus kita sebenarnya keluar ekspansi keluar ya. Sebenarnya potensi kembali lagi di Indonesia sendiri mikro khususnya ultra mikro masih besar. Dalam memutuskan untuk keluar kita juga melihat kita memilih negara-negara yang memiliki segmen bisnis yang mirip ya, yang seperti usaha mikro di Indonesia ya. Jadi kita mungkin menargetkan yang mirip itu ya mungkin negara-negara seperti kemungkinan seperti Vietnam yang mirip-mirip ya. Mungkin lebih ke arah situ ya. Meskipun fokus kita tetap dengan menjadi target menjadi the most valuable bank in Southeast Asia, sebenarnya dengan cukup menggarap potensi di dalam negeri ini potensi pertumbuhannya masih sangat tinggi ya. Saat ini kita bisa mengalahkan seperti bank-bank Singapura seperti dalam hal market cap UOB, terus juga OCBC dalam hal market cap. Kembali lagi tanpa kita ekspansi keluar, kita bisa mengalahkan bank-bank Singapura termasuk juga bank Malaysia ya. Jadi seperti gambaran 4 tahun lalu kita masih posisi nomor 5 ya. 2 tahun lalu posisi nomor 4, sekarang nomor 3. Mudah-mudahan ini trennya terus kembali lagi terus dapat meningkat dengan hanya cukup fokus di kekuatan BRI ya di UMKM. Mungkin itu sih Mas Ben. Oke, ya kini kita juga harapan Sobat Ipot juga ya tentunya ya menjadi bank kebanggaan Indonesia. Beberapa tahun terakhir progresnya udah cukup terlihat jelas ya Pak Ahmad ya. Semakin tahun semakin meningkat. Semoga nanti setelah BRI dengan beberapa strategi bisnisnya berjalan lancar, insya Allah kita menjadi bank terbesar di Asia Tenggara gitu Pak ya, Pak Ahmad ya. Amin. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Lucia Kosasih nih. Sesuai slide presentasi, jumlah ATM terlihat berkurang. Kenapa cabang berkurang, ATM juga dikurangi? Mohon penjelasannya Pak Ahmad, silakan. Terima kasih Bu Lucy. Kembali lagi dengan melakukan inisiatif digital ya dan inisiatif bisnis agen briling ya. Ternyata tanpa
tanpa menambah jaringan networks, tanpa menambah jaringan ATM, kita bisa meningkatkan transaksi ya. Pertama tadi dengan internet banking, dengan mobile banking, dan juga dengan agen briling ya, tadi. Memang jumlah ATM kita berkurang dari tahun ke tahun. Jumlah cabang kita berkurang dari sebelumnya 10.000 menjadi 9.400, turun sekitar 500-600. ATM juga dari sebelumnya lebih dari 25.000, sekarang kurang lebih kalau nggak salah 20.000 ya, turun 5.000. Jadi namun demikian ini nggak mengurangi layanan kita ke nasabah, bahkan lebih meningkat. Karena tadi saat ini kita jaringan kantor kurang 500, ATM kurang 5.000, tapi kita memiliki agen briling 466.000 ya. Yang meningkat dari beberapa tahun yang lalu 300.000 ya, dari 100.000, 300.000, 400.000. Ini tentunya justru dengan inisiatif ini jumlah transaksi, jumlah service level atau tingkat layanan ke nasabah justru makin meningkat ya. Karena 5.000 berkurang ATM, 500 berkurang networks, tapi diganti oleh 400.000 agen briling. Ini strategi yang kita ambil, kita dapat terus meningkatkan transaksi, dapat terus meningkatkan fee income tanpa harus menambah networks, bahkan malah berkurang ya. Jadi ini merupakan salah satu strategi yang akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan sumber pendapatan baru, dan juga meningkatkan produktivitas ya. Mungkin itu. Oke. Balik ke digital inisiatif nih Pak, ada pertanyaan dari Ramanda Gofari. Dengan adanya keberadaan e-wallet sekarang ini yang menawarkan promo yang lebih menarik agar para nasabahnya mau menyimpan uang di e-wallet, apakah akan mengancam eksistensi bank dan bagaimana cara BBRI menyiasati dengan adanya keberadaan e-wallet ini? Ya, saya coba jawab. Jadi saat ini semua BUMN yang nggak hanya bank, kita memiliki satu platform e-payment ya. Kita punya link aja ya. Jadi mulai 2 tahun lalu kita berkolaborasi. Jadi tanpa harus kita memiliki e-wallet masing-masing, Mandiri, BNI, BTN, namun bergabung dengan link aja. Ini memiliki banyak kelebihannya. Jadi dari sisi promosi, dari sisi pengembangan teknologi, capex juga lebih hemat. Selain itu juga dari sisi use case, ini juga mungkin dengan bergabungnya BUMN ya, nggak hanya bank, tapi juga dari sisi layanan seperti public transportation, ini memberikan use case yang agak berbeda dengan e-wallet yang ada ya. Karena tadi secara umum use case-nya agak berbeda. Jadi itu. Yang kedua, ternyata dengan pengembangan e-wallet ini masih banyak nasabah-nasabah kita, terutama di rural, di pedesaan, di yang belum terlalu nyaman menggunakan e-wallet, bahkan mobile banking ya. Makanya salah satu pendekatan saat ini yang menurut kami sangat fokus customer centric atau sangat mengutamakan customer itu dengan briling ya. Jadi mungkin sebagian besar kita penduduk kita menggunakan smartphone ya, menggunakan internet, tapi lebih ke sosmed ya. Mereka berdasarkan survei kita masih belum convenience, masih belum yakin, masih belum confidence melakukan transaksi perbankan menggunakan smartphone atau internet banking. Makanya untuk segmen nasabah tersebut, bisnis model yang kita gunakan menggunakan agen briling. Jadi transaksi perbankan bisa dilakukan meskipun nasabah atau customer kita nggak memiliki rekening bank, cukup datang ke agen kita, bilang kita mau transfer atau mau apa, transaksi terlaksana dengan bantuan agen. Di sisi lain juga dengan meskipun ada e-wallet, tetap kita butuh istilahnya apa ya, online to offline. Jadi perlu ada outlet untuk men-top up e-wallet itu ya. Jadi tetap perlu jaringan fisik ya. Itulah tetap kita keberadaan agen sangat diperlukan. Selain itu juga dengan briling ini kita bisa menjembatani. Sebelumnya orang yang nggak memiliki rekening bank untuk melakukan transaksi e-commerce agak susah ya, karena semuanya nggak mau COD kan. Ada beberapa yang mempersyaratkan transfer. Nah,
dengan keberadaan agen briling ini juga membantu ya. Jadi ada orang yang transaksi membeli transaksi online melalui e-commerce, pembayarannya cukup melalui virtual account datang ke agen. Jadi ini juga sangat membantu sekali memberikan value kepada masyarakat ya, dan tentunya mengenerate fee income juga bagi bank. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bumita Rahayu. Apa strategi yang dilakukan Bank BRI ketika saat awal pandemik income menurun? Namun sebagai bank BUMN harus membantu program pemulihan ekonomi nasional. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak slide yang tadi terkait pemulihan ekonomi nasional biar lebih jelas Bumita jawabannya. Silakan Pak. Makasih, sambil kita tunggu slide-nya. Sebenarnya sebelum ada program PEN pun kita sudah proaktif membantu nasabah kita untuk survive tadi ya. Kita melakukan restru kredit sejak bulan Maret, April kita melakukan restru, terlebih lagi dengan adanya ketentuan relaksasi dari OJK ya. Jadi even sebelum ada program PEN kita sudah aktif membantu nasabah kita untuk survive melalui program restru. Dengan adanya program PEN ini bahkan lebih membantu lagi ya. Jadi sebelumnya kita udah katakanlah membantu nasabah kita untuk menjaga cash flow-nya dia, kita berikan semacam keringanan pembayaran bunga atau penundaan pembayaran pokok. Nah, dengan adanya program PEN ini mereka akan lebih terbantu ya, karena pemerintah tadi di segmen UMKM ada 2. Pemerintah memberikan subsidi bunga tambahan 6%. Jadi katakanlah sebelumnya nasabah harus bayar bunga normal katakanlah contoh 16, kita restru, kita kurangi menjadi katakanlah 12, kita kurang 4%. Nah, dengan adanya program PEN ini jika mereka memenuhi syarat dapat tambahan lagi subsidi bunga 6%. Tentunya ini sangat membantu sekali nasabah UMKM untuk survive ya. Jadi kembali lagi kita menjalankan program PEN ini bukan semata-mata menjalankan program pemerintah, tapi juga membantu UMKM, khususnya membantu nasabah, yang pada ujungnya kembali lagi ini bermanfaat bagi BRI ya. Karena pada saat nasabah bisa survive, bisa bertahan, bisa recover, maka dia akan tetap ada di perbankan dengan kualitas yang lancar ya. Artinya bank ke depan akan tetap mendapat nasabah yang baik, yang tentunya akan mengenerate pendapatan ya ke depan. Ini salah satu contoh program PEN yang bermanfaat bagi BRI ya, jadi nggak cuma menjalankan. Yang di sisi ultramikro juga dengan kita menyalurkan BPUM ini kita tidak semata-mata menjalankan program pemerintah, tapi ini juga merupakan calon dari nasabah peminjam kita di mikro ya, jadi sebagai pipeline ya, sebagai bahan baku atau supply dari bisnis mikro kita yang komersial. Jadi mungkin itu salah satu contoh yang kita menjalankan program implementasi program PEN ini, namun sebenarnya ini juga memberi benefit bagi BRI ya, baik dari sisi BRI mampu menjaga kualitas aset, otomatis dengan kualitas aset terjaga, kita nggak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk pencadangan kalau kredit bermasalah. Selain itu juga tadi kita dapat menjadi sumber pertumbuhan BRI ke depannya. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Satrio. Ini menanyakan, izin bertanya, bagaimana cara BBRI bisa survive di kala Krismon 98? Wah, ini udah 20 tahun lebih yang lalu ya. Dan kayaknya masih berbekas nih Pak Ahmad nih. Dan apa strategi BRI ke depannya apabila suatu hari nanti terjadi krisis yang serupa atau bahkan lebih berat? Terima kasih. Berarti ini lebih dari di luar strategi-strategi yang tadi Pak Ahmad sempat jelaskan ya. Mungkin dari BRI-nya ada spesifik strategi kalau misalnya ada krisis serupa. Silakan Pak Ahmad. Ya, makasih ya. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari krisis 98 yang diawali oleh dari nilai tukar ya. Pertama tadi tahun 98 itu kembali lagi dari segmen-segmen kredit yang kita miliki, ternyata katakanlah korporasi pada saat itu NPL-nya bisa meledak lebih dari 20-30% ya. Retail juga demikian. Namun mikro
itu terbukti NPL-nya hanya sekitar 5-6%. Jadi kembali lagi mikro itu cukup resilient ya, cukup tanda kutip isolated dari katakanlah eksternal krisis ya yang diawali oleh nilai tukar. Jadi makanya sekarang kita tetap fokus ke segmen yang menjadi tulang punggung BRI dan tulang punggung UMKM Indonesia. Jadi fokus di mikro. Pertama itu, kedua 98 itu salah satu kenapa krisisnya sangat masif yang diawali oleh nilai tukar ini, salah satunya adalah pengusaha-pengusaha atau bisnis bahkan bank juga tidak menjaga risiko nilai tukarnya. Jadi artinya banyak dari korporasi yang memiliki pinjaman dolar namun pendapatannya rupiah. Pada saat dolar waktu itu dari 2.600 menjadi 16.000, maka liabilities-nya atau kewajibannya meningkat. Ini juga hal yang banyak dilakukan improvement-nya. Sejak 2015 BI sudah mengeluarkan aturan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman dolar dia harus melakukan lindung nilai atau hedging. Ini menurut saya beberapa regulatory infrastruktur dari sisi peraturan yang diperkuat. Selain itu juga untuk mencegah nasabah atau orang melakukan spekulasi, sejak 2015 juga ada kewajiban hanya korporasi atau pihak-pihak yang memiliki kebutuhan dolar yang bisa membeli dolar ya. Jadi artinya nggak semua orang bisa beli dolar dalam jumlah tertentu tanpa memiliki underlying. Contohnya hanya importir yang bisa menunjukkan ke bank bahwa dia memiliki tagihan dolar yang bisa membeli dolar di bank. Jadi ini mencegah spekulasi ya, mencegah spekulasi nasabah untuk ibaratnya menimbun dolar ya, karena hanya benar-benar nasabah yang memerlukan dolar yang boleh beli dolar di bank ya. Terus yang ketiga juga yang Indonesia belajar banyak ya, saat ini sejak 2015 juga ada ketentuan bahwa seluruh transaksi di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Karena sebelumnya walaupun kita contoh kita beli komputer dulu mungkin sebelum krisis ya, atau sebelum tahun 2015 kita transaksi biasa menggunakan harganya dolar kan, beli laptop atau beli itu di Mangga 2 kan. Sekarang tuh nggak boleh. Secara undang-undang dilarang menggunakan atau melakukan transaksi di wilayah NKRI menggunakan selain rupiah. Jadi itu menurut saya 3 regulator infrastruktur yang mensupport rupiah ya. Jadi nggak ada rupiah karena spekulasi, nggak ada permintaan dolar karena dolarisasi ya. Jadi contohnya dolarisasi, katakanlah ada importir benang mengimpor kapas pakai dolar, dibikin benang dijual dalam negeri dalam dolar juga, kain dalam dolar juga. Jadi istilah itu dolarisasi. Jadi dengan ada ketentuan ini nggak ada mengurangi dolarisasi, mengurangi kebutuhan dolar yang tidak perlu ya. Jadi mungkin itu sih banyak yang kita kita pelajari di krisis 98 ya, yang saat ini kalau saya secara umum nilai tukar lebih termanage ya dengan baik. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Jawabannya sangat lengkap nih. Kemudian karena kita sudah memasuki jam 5.30, sepertinya satu atau paling banyak 2 pertanyaan terakhir kali ya Pak Ahmad ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Arsil Azlim Sarwono. Baru-baru ini terdapat isu dengan Pegadaian dan PNM. Apakah itu hanya kolaborasi atau akuisisi? Silakan Pak Ahmad. Jadi sebenarnya ini sejak akhir Desember ya tahun lalu ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya BRI, PNM, Pegadaian ini menarget segmen yang mirip ya, mikro dan ultramikro. Namun memang dari sisi bisnis model ini berbeda ya. BRI memberikan pinjaman berdasarkan bisnis yang mereka miliki ya. Jaminan hanya sebagai backup. Sedangkan Pegadaian bisnisnya bisnis gadai yang mengakses lebih ke jaminan. Nggak ngelihat dari bisnis lebih jam. Jadi tapi sebenarnya segmen yang kita sasar tuh mirip, tapi dengan menggunakan bisnis model yang berbeda. Nah tentunya ini banyak sinergi yang bisa kita lakukan. Contohnya agen briling yang 466.000 bisa digunakan oleh nasabah katakanlah Pegadaian atau PNM untuk melakukan transaksi. Bagi Pegadaian PNM dengan kolaborasi ini juga
mereka nggak perlu banyak buka cabang ya, menghemat dari sisi pengeluaran OPEX ya. Cukup kolaborasi aja bagi BRI, kita juga akan mengenerate fee income ya. Jadi mungkin itu lebih dari sinergi. Terkait dengan corporate action, mungkin sampai dengan saat ini saya belum ada informasi yang bisa kita share ya terkait itu. Cuma dari sisi sinergi tadi dari sisi benefitnya itu ya tadi sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Pak Ilham Najwan Apriandi, ini menanyakan terkait salah satu inisiatif yang tadi sempat dibahas nih Pak Ahmad. Selamat sore, program Junio Smart dari BRI ini sudah berjalan berapa lama? Ada program apa saja kah yang ditawarkan dari Junio Smart ini untuk nasabah? Dan sudah berapa banyak sekolah yang bekerja sama dengan program Junio Smart ini? Maaf kalau ada salah kata. Silakan Pak Ahmad. Makasih ya. Jadi sebenarnya Junio Smart ini sudah kita luncurkan akhir tahun lalu ya, 2019 ya. Jadi kita tawarkan. Jadi sekarang gini, sekarang kita nggak zaman lagi menawarkan katakanlah produk tabungan ke sekolah atau ke siswa. Kita nggak zaman lagi menawarkan hanya produk tabungan. Jadi yang kita tawarkan tuh sejauh ini solusi ya. Jadi kita mengembangkan ekosistem itu sebenarnya memberikan solusi di ekosistem tersebut, termasuk Junio Smart. Jadi sejak awal kita menawarkan ke sekolah-sekolah ya gratis menggunakan Junio Smart ini. Jadi ini bisa kembali lagi mengkonek atau menghubungkan guru, orang tua dan siswa ya dalam hal jadwal, pembayaran, ekstrakurikuler, penilaian. Jadi itu kembali kita mulai sejak akhir tahun lalu. Saat ini kurang lebih berapa? Sekitar 500-an ya mungkin ya. Sekitar 500-an ya. Ratusan sekolah sudah menggunakan Junio Smart ini. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berarti sudah Pak Ahmad dan Sobat iPod, sesi tanya jawab kita pada Emitalk kali ini. Mohon maaf sekali lagi kepada Sobat iPod yang belum sempat nih pertanyaan dibalas, karena memang pertanyaan banyak banget, sedangkan waktu kita terbatas juga. Nah, sebelum kita akhiri sesi Emitalk kali ini, izinkan saya untuk wrap up pembahasan kita pada hari ini. Jadi seperti yang dibahas oleh Pak Ahmad, perjalanan BRI dari awal sampai sekarang menjadi perusahaan terbesar dan bank terbesar di Indonesia itu tentunya tidak langsung instan, tidak mudah. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dihadapin, mulai dari tadi mengubah mitos ya Pak Ahmad ya, dari wah ini kayaknya bank itu kredit banget, kemudian beralih menjadi tabungan, kemudian di era digital ini juga BRI juga mau nggak mau beradaptasi sesuai perkembangan zaman, hingga akhirnya memiliki satelit sendiri untuk memanfaatkan digitalisasi itu. Kemudian dari sisi ekonomi juga BRI juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan ekonomi nasional bekerja sama dengan bank BUMN lainnya, tapi di sisi lain BRI tetap berusaha untuk menjaga performance-nya, menjaga kinerjanya sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga, tapi dari sisi nasional BRI juga memiliki kontribusi sendiri. Digital banking tentunya banyak banget tantangan yang dihadapinya, termasuk dari sisi keamanan, termasuk dari sisi persaingan, tapi Pak Ahmad juga sudah menjelaskan banyak sekali strategi yang sudah dilakukan saat ini, sehingga tentunya hal tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi nasabah-nasabah BBRI. Dan semua strategi itu, bahkan sampai tadi Pak Ahmad menjelaskan strategi kalau misalnya amit-amit krisis keuangan terjadi lagi, sudah ada rencananya dari BRI sendiri, baik secara perusahaan maupun secara nasional juga. Langkah-langkah inilah yang membuat BRI bisa sebesar sekarang, dan tentunya balik lagi ke prinsip investasi kita jangka panjang. Semua yang dilakukan BBRI dari awal sampai sekarang, dan nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, hingga BRI menjadi bank terbesar di Asia Tenggara, tentunya nantinya akan tercermin di kinerja saham BBRI itu sendiri. Jadi balik lagi, kesimpulannya Sobat iPod, apakah sudah cukup yakin terhadap prospek ke depannya BRI sebagai perusahaan, atau justru sebaliknya, itu kita kembalikan ke
Sobat iPod masing-masing. Begitu ya Pak Ahmad ya kira-kira ya. Betul, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ahmad sekali lagi atas materinya, sangat bermanfaat banget nih bagi Sobat iPod yang selama ini kayaknya wah BRI cuma tahu dari berita atau dari isu-isu, bahkan sekarang bisa langsung bertanya langsung nih ke Pak Ahmad sebagai Head of Investor Relation. Pastinya tentunya materi ini bisa menjadi benchmark bagi Sobat iPod yang ingin melakukan keputusan investasi, mau beli, mau jual, mau hold. Balik lagi, semua keputusan berada di tangan Sobat iPod. Nah, tiba saatnya nih, Sobat iPod, kayaknya tadi yang sudah nanya-nanya, kayaknya selama materi juga sambil berdoa ya. Semoga bisa menang saham BBRI. Bagi yang udah punya, nambah lagi lotnya. Bagi yang belum, ini saat yang tepat untuk punya saham BBRI. Kita sudah ada 10 pemenang. Jadi saya akan bacakan 10 pemenang door prize-nya, 10 penanya terbaik sesi kita kali ini. Yang pertama ada Pak Heri Hermawan, kemudian Pak Gede Dedi, Pak Ilman Setiawan, Pak Muhammad Fikri Setiawan, Pak M. Farel Alonzo Hamid, Pak Adimas Adrian Abimanyu, Pak Ramanda Gofari, Bu Mita Rahayu, Pak Muhammad Satrio, dan terakhir Pak Erik Cawanta. Selamat untuk para pemenang, nanti kita akan hubungin, dan tentunya prosesnya balik lagi, kita biasanya sekitar 21 hari kerja, jadi mohon bersabar, tapi yang jelas berdasarkan data yang sudah disubmit, tim kami akan menghubungi 10 pemenang ini untuk diproses sehingga Bapak dan Ibu sudah memiliki satu tambahan portofolio lagi di saham BBRI. Sekali lagi selamat atas terpilihnya. Buat yang belum terpilih, jangan putus asa. Kita masih banyak sesi-sesi selanjutnya, masih banyak sesi-sesi Emi Talk lagi nantinya, sehingga tetap pantangin terus Emi Talk, tetap kita cerna ilmunya, syukur-syukur, pulang-pulang bawa sahamnya. Nah, sebelum kita akhiri sesi kali ini, untuk menjamin kualitas acara kita ke depannya, tentunya kami memohon input nih dari Bapak dan Ibu untuk mengisi polling yang sudah disediakan. Jadi silakan tolong diisi bagaimana keseluruhan acara kita pada kali ini. Nah, itu sudah ada di layarnya, silakan langsung diisi. Oke, terima kasih bagi Sobat iPod yang sudah mantengin nih dari tadi siang, sekarang udah sore, pertanyaannya banyak banget, ilmunya banyak banget yang didapat. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad dan tim atas waktunya, atas ilmu-ilmunya nih yang tentunya bermanfaat bagi kita sendiri, bagi iPod, dan tentunya bagi Sobat iPod juga. Terima kasih Pak Ahmad. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi Pak ya, ke depannya Pak ya. Sukses selalu nih Pak buat BRI dan tentunya sahamnya juga BBRI, biar kita semakin bahagia nih Pak sebagai investor. Ya. Makasih juga Mas Banyu sudah me-arrange acara ini, dan juga Sobat iPod ya, mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Kembali lagi, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Begitu juga saya Muhammad Banyu Adi Putra selaku moderator kita pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan tentunya sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasama Sobat iPod dan Bank Rakyat Indonesia. Sampai jumpa di sesi kita selanjutnya, di Emi Talk selanjutnya. Happy learning, happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru,
nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod.